Mungkinkah sebuah tindakan cinta menantang kematian dan mengubah segalanya? Kisah yang akan Anda dengarkan ini tentang janji yang disimpan dalam diam, pengorbanan yang tak terbayangkan, dan ikatan yang bahkan dunia medis sulit menjelaskannya. Saat para dokter menyerah dan uang tak mampu membeli waktu tambahan, seorang wanita biasa mengambil keputusan yang mengubah nasib semuanya, membuktikan bahwa menjadi seorang ibu tidak membutuhkan DNA, melainkan keberanian yang luar biasa. Jika Anda menyukai kisah seperti ini, jangan lupa berlangganan kanal Cerita Keluarga Drama. Kami menghadirkan cerita baru setiap hari. Beri suka jika Anda tersentuh oleh kisah ini dan tuliskan di komentar dari kota mana Anda menonton serta jam berapa Anda mendengarkannya. Laras Ayundari adalah putri tunggal seorang konglomerat kaya raya. Saat usianya baru 6 tahun, ia didiagnosis mengidap kanker langka dan sangat ganas. Para dokter berkata tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Waktu hidupnya diperkirakan tinggal 3 bulan. Tidak ada pengobatan yang berhasil. Harapan seolah telah padam. Ayahnya, seorang pria berpengaruh dan sangat kaya bernama Bagas Pradana, mencoba semua yang bisa dibeli dengan uang. Namun pada akhirnya bukan dokter atau ilmuwan yang mengubah keadaan, melainkan pengasuh keluarga mereka. Apa yang dilakukan wanita itu diam-diam, tanpa meminta izin dan tanpa mengharapkan balasan apapun, membuat sang ayah menangis. Ia mempertaruhkan segalanya demi menyelamatkan seorang anak yang bahkan tidak memiliki hubungan darah dengannya. Dan ketika dunia mengetahui hal itu, segalanya berubah. Inilah kisah nyata tentang bagaimana cinta sejati tidak membutuhkan DNA, hanya membutuhkan keberanian. Dan kadang mukjizat terbesar datang dari hati yang paling tak terduga. Laras Ayundari baru berusia 6 tahun ketika para dokter memberi kabar yang mengubah hidup keluarganya selamanya. Selama beberapa waktu ia selalu merasa lelah dan sering demam. Pada awalnya, Bagas Pradana mengira itu hanya penyakit ringan seperti flu. Namun setelah serangkaian pemeriksaan di Rumah Sakit Kanker Darmais Jakarta, para dokter menemukan bahwa Laras Ayundari menderita jenis kanker langka yang sangat agresif. Mereka tidak tahu bagaimana penyakit itu bermula, tetapi sel-selnya menyebar dengan cepat. Bagas Pradana sangat terpukul dan bingung. Ia tak percaya hal itu menimpa putri kecilnya. Para dokter segera memulai pengobatan. Laras Ayundari menjalani kemoterapi dan berbagai terapi lain dengan harapan ada yang berhasil, namun kondisinya terus memburuk. Bagas Pradana sangat ketakutan, tetapi ia berusaha tetap tegar demi putrinya. Rumah sakit menjadi rumah keduanya. Setiap hari membawa tantangan baru. Meski masih kecil, Laras Ayundari sangat tabah. Ia jarang mengeluh, ia hanya ingin kembali merasa sehat. Para dokter tidak mudah menyerah. Mereka mencoba semua metode yang bisa ditemukan. Saat kemoterapi gagal, mereka beralih ke imunoterapi. Ketika itu tidak membantu, mereka mencari uji klinis lain. Bagas Pradana menghabiskan seluruh hartanya agar Laras Ayundari mendapat perawatan terbaik. Ia adalah pengusaha sukses dan memiliki semua sumber daya. Namun meski begitu tidak ada yang berhasil. Setiap kali pengobatan baru dimulai, harapan muncul, tetapi segera pupus saat kanker terus menyebar. Bagas Pradana menghabiskan waktu berjam-jam di rumah sakit dan hampir tidak pernah bekerja. Ia duduk di samping ranjang Laras Ayundari, menggenggam tangannya, membacakan cerita dan menonton kartun bersamanya. Ia ingin setiap hari tetap berarti. Jauh di dalam hatinya, ia memikul rasa bersalah yang berat. Istrinya meninggal saat melahirkan Laras Ayundari, dan kini ia takut kehilangan putrinya juga. Ia sering bertanya apakah dirinya dikutuk atau hidup sedang menghukumnya, tetapi ia tak pernah menunjukkan perasaan itu kepada anaknya. Laras Ayundari tidak pernah mengenal ibu kandungnya. Ia hanya pernah melihat sebuah foto di rak kayu ruang keluarga. Foto seorang wanita tersenyum sambil memegang perut hamilnya. Bagas Pradana sering bercerita kepada Laras Ayundari bahwa ibunya adalah wanita lembut dan cantik. Ia menceritakan bagaimana mereka saling bertemu, saling mencintai, dan betapa bahagianya mereka menanti kelahirannya. Kadang Laras Ayundari menatap foto itu lama sekali dan bertanya tentang ibunya. Ia sering berkata bahwa ia ingin memeluk ibunya setidaknya 1 kali saja. Bagas Pradana selalu menjawab dengan lembut sambil menyembunyikan luka di hatinya.
Laras Ayundari tampak mengerti bahwa ibunya telah pergi, tetapi ia tidak pernah marah karena hal itu. Ia menerima kenyataan itu sebagai bagian dari hidupnya. Kini, saat tubuhnya semakin lemah, ia semakin jarang bertanya. Berat badannya turun dan ia membutuhkan bantuan untuk berjalan. Namun begitu, ia masih tersenyum ketika ayahnya membuat lelucon atau ketika para perawat membawakan mainan kecil. Ia terus berusaha tetap kuat dan berpikir positif. Akhirnya para dokter menyampaikan kabar terakhir kepada Bagas Pradana. Tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Kanker telah menyebar ke sebagian besar organ tubuh Laras Ayundari. Tubuhnya tidak merespons pengobatan apapun. Tim medis bertemu secara pribadi dengan Bagas Pradana dan menjelaskan semuanya. Mereka berkata bahwa Laras Ayundari kemungkinan hanya memiliki waktu sekitar 3 bulan, mungkin bahkan kurang. Bagas Pradana tak mampu bicara pada awalnya. Ia merasa mati rasa. Bagaimana mungkin seorang anak kecil yang memiliki masa depan panjang justru hanya diberi waktu sesingkat itu? Ia bertanya apakah masih ada kemungkinan lain, sesuatu yang belum dicoba. Para dokter berkata tidak ada. Mereka telah melakukan segalanya. Malam itu, Bagas Pradana duduk di kamar rumah sakit dengan lampu redup sambil melihat putrinya tertidur. Ia berusaha menahan tangis. Ia memikirkan semua kenangan yang tak akan mereka alami bersama. Hari pertama sekolah, kelulusan, pernikahan, semua terasa terlalu berat untuk diterima. Namun keesokan paginya, Laras Ayundari hanya memiliki satu permintaan. Ia tidak bertanya mengapa dirinya sakit. Ia tidak bertanya berapa lama lagi waktunya. Ia menatap ayahnya lalu berkata, "Ayah, bolehkah aku mengadakan pesta ulang tahun?" Bagas Pradana terkejut. Ia tidak menyangka permintaan itu. Ulang tahun putrinya memang tinggal beberapa minggu lagi. Ia bertanya mengapa ia sangat ingin pesta. Laras Ayundari berkata bahwa ia belum pernah merasakan pesta ulang tahun sungguhan. Ia ingin balon, kue, musik, dan teman-teman sekolahnya datang. Ia ingin memakai gaun cantik dan menari. Bagas Pradana mengangguk dan berjanji akan mewujudkannya. Ia berkata itu akan menjadi pesta terbaik yang pernah ada. Sejak hari istri Bagas Pradana meninggal, semua hal di rumah mewah mereka di Pondok Indah, Jakarta Selatan berubah. Rumah yang dulu penuh kehidupan menjadi sunyi dan dingin. Setiap sudut terasa kosong. Tawa yang dulu memenuhi ruangan telah menghilang. Sebagai gantinya, rumah itu kini dipenuhi perawat dan pengasuh yang datang dan pergi silih berganti. Mereka merawat kesehatan Laras Ayundari, memberi obat, dan memeriksa kondisinya, tetapi tidak pernah lama tinggal di sana. Seolah tak ada seorang pun yang benar-benar menjadi bagian dari rumah itu. Namun ada satu orang yang tetap bertahan. Ratih Maharani dipekerjakan ketika Laras Ayundari masih bayi, tak lama setelah ibunya meninggal. Pada awalnya, ia hanya membantu membersihkan rumah dan mengurus pekerjaan rumah tangga sederhana. Namun seiring waktu, Ratih Maharani mulai melakukan lebih banyak hal. Ia membantu memberi makan bayi itu, menidurkannya, menyanyikan lagu pengantar tidur, dan selalu berada di samping saat anak kecil itu menangis. Ia bukan hanya bekerja di sana, ia menjadi bagian dari hidup Laras Ayundari, seseorang yang tak pernah pergi. Saat Laras Ayundari tumbuh besar, Ratih Maharani menjadi tempat sandaran yang selalu ada. Setiap pagi ia membantu Laras Ayundari berpakaian dan menyiapkan sarapan. Ia memastikan anak itu menyikat gigi dan memakai sepatu dengan rapi. Saat Laras Ayundari mengalami mimpi buruk, Ratih Maharani akan duduk di sampingnya, menggenggam tangannya dan menenangkannya. Ia membacakan cerita sebelum tidur dan membuat lagu-lagu lucu agar Laras Ayundari tertawa. Ikatan di antara mereka semakin kuat setiap hari. Bagas Pradana menyadarinya, tetapi ia tak pernah berusaha menghentikannya. Ia terlalu sibuk bekerja dan berusaha mengurus semuanya sendiri setelah kehilangan istrinya. Ia tidak memiliki cukup waktu dan tenaga untuk selalu hadir. Ratih Maharani mengisi ruang kosong itu. Bagi Laras Ayundari, wanita itu bukan sekadar pembantu rumah tangga. Suatu hari saat usianya sekitar 4 tahun, Laras Ayundari menatap Ratih Maharani lalu tanpa ragu memanggilnya, "Bunda kedua."
Itu bukan sesuatu yang diajarkan siapapun. Itu lahir begitu saja dari hati kecilnya. Panggilan itu lahir begitu saja dari cinta dan kepercayaan. Nama itu pun melekat selamanya. Sejak saat itu, Laras Ayundari selalu memanggilnya demikian. Bunda kedua, bolehkah aku minum jus? Bunda kedua, kita bermain, ya? Ratih Maharani tidak pernah membetulkannya. Ia selalu tersenyum setiap kali mendengarnya. Panggilan itu berarti segalanya baginya. Ratih Maharani tidak memiliki anak kandung sendiri. Masa lalunya dipenuhi luka mendalam. Saat masih muda, ia pernah memiliki adik perempuan kecil yang jatuh sakit parah. Keluarganya miskin dan tidak mampu membayar pengobatan yang layak. Ratih Maharani menyaksikan adiknya memburu perlahan hingga suatu hari meninggal dunia. Kenangan itu tidak pernah meninggalkannya. Luka itu terkubur di hatinya, tetapi tak pernah benar-benar hilang. Dalam diam ia pernah berjanji, jika suatu hari diberi kesempatan merawat anak sakit lagi, ia akan melakukan apapun agar anak itu merasa aman dan dicintai. Laras Ayundari menjadi anak itu. Merawatnya lebih dari sekadar pekerjaan. Itu adalah misi pribadi, sesuatu yang seolah memang ditakdirkan baginya. Bahkan ketika para perawat datang dan pergi, Ratih Maharani tetap tinggal. Ada pengasuh yang bekerja dengan baik, ada pula yang menjaga jarak, tetapi Ratih Maharani berbeda. Ia duduk di samping Laras Ayundari selama perawatan, mengusap air matanya saat suntikan terasa sakit, dan menggenggam tangannya ketika pemeriksaan berlangsung. Saat Laras Ayundari ketakutan, ia tidak memanggil perawat, melainkan memanggil Ratih Maharani. Dalam acara sekolah, Ratih Maharani hadir ketika Bagas Pradana tidak bisa datang. Ia membantu pekerjaan rumah sekolah dan mengajari Laras Ayundari menulis namanya sendiri. Setiap gambar yang dibuat Laras Ayundari selalu memiliki dua sosok perempuan. Satu adalah ibu kandung yang tak pernah dikenalnya, dan satu lagi adalah Ratih Maharani. Foto ibu kandungnya masih berada di rak ruang keluarga, tetapi Ratih Maharani lah yang memberi ciuman selamat malam, menyisir rambutnya, dan memasakkan makanan kesukaannya. Kadang Bagas Pradana bergumul dengan perasaan itu. Ia sangat merindukan istrinya, dan melihat putrinya memiliki ikatan begitu kuat dengan orang lain mengingatkannya pada kehilangan yang pernah ia alami. Namun bahkan ia tak bisa menyangkal betapa pentingnya Ratih Maharani. Saat pertama kali mempekerjakannya, Bagas Pradana membuat aturan yang jelas. Ia bukan keluarga, hanya pegawai. Ia memiliki kamar sendiri di rumah dan jam kerja tertentu. Namun aturan-aturan itu memudar seiring waktu. Tidak ada batas yang mampu menahan cinta yang tumbuh antara Ratih Maharani dan Laras Ayundari. Apa yang bermula sebagai hubungan kerja berubah menjadi ikatan yang tak terucapkan namun sangat kuat. Ratih Maharani tidak pernah meminta perlakuan khusus, tidak menuntut dianggap lebih dari seorang pegawai, tetapi ia bertindak sebagai ibu, karena itulah yang dibutuhkan Laras Ayundari. Dan Bagas Pradana, meski tak pernah banyak bicara soal itu, diam-diam merasa sangat bersyukur atas kehadirannya. Ia melihat bagaimana Laras Ayundari lebih sering tersenyum saat Ratih Maharani berada di dekatnya. Ia menyadari putrinya jauh lebih tenang. Ratih Maharani mengisi ruang emosional yang tak mampu diisi siapapun. Kehadirannya membuat rumah mewah di Pondok Indah Jakarta Selatan terasa lebih sedikit seperti rumah sakit dan lebih banyak seperti rumah sungguhan. Di balik semua kesedihan yang mengelilingi mereka, semua yang dilakukan Ratih Maharani berasal dari janji yang pernah ia buat bertahun-tahun lalu. Ia gagal menyelamatkan adiknya, tetapi ia tidak akan gagal menjaga Laras Ayundari. Setiap obat yang diberikan, setiap makanan yang dimasak, setiap cerita yang dibacakan adalah caranya menepati janji itu. Ia tahu dirinya tidak bisa menyembuhkan kanker, tetapi ia bisa memberi Laras Ayundari kebahagiaan, kasih sayang, dan ketenangan. Ratih Maharani percaya bahwa cinta membuat rasa sakit lebih mudah ditanggung. Ia bernyanyi pelan ketika Laras Ayundari sulit tidur dan duduk di sisinya pada hari-hari yang paling berat. Laras Ayundari mempercayainya sepenuhnya. Di mata Laras Ayundari, Ratih Maharani adalah ibu kedua, bukan karena darah, melainkan karena pilihan dan perhatian. Ikatan itu menjadi tak tergoyahkan. Bahkan ketika hari-hari semakin gelap dan para dokter membawa kabar buruk,
Ratih Maharani tidak pernah pergi. Ia tetap kuat karena telah membuat sebuah janji. Laras Ayundari telah menjadi janji itu, hidup dan bernapas di hadapannya. Itulah alasan Ratih Maharani terus bertahan dan tak akan membiarkannya pergi. Pada hari pesta ulang tahun, rumah itu tampak sangat berbeda dari biasanya. Rumah itu tidak tampak mewah dan tidak dipenuhi hiasan mahal, tetapi terasa hangat dan penuh sukacita. Balon warna-warni ditempel di dinding, sebuah meja panjang dipenuhi camilan, dan di tengahnya berdiri kue ulang tahun besar berwarna merah muda dengan krim lembut. Topi pesta kertas dibagikan kepada anak-anak, beberapa sudah penyok karena dimainkan. Laras Ayundari duduk di kursi rodanya di tengah ruangan, mengenakan gaun merah muda-muda yang jatuh sampai lutut. Kepalanya botak karena pengobatan, tetapi matanya bersinar penuh kebahagiaan. Ia tersenyum setiap kali seseorang memeluknya atau memberinya hadiah kecil. Beberapa teman sekolah datang membawa gambar buatan tangan dan boneka lucu. Para perawat berjaga di sekitar sebagai langkah hati-hati, tetapi tak seorang pun membicarakan rumah sakit atau obat-obatan. Untuk sesaat, itu benar-benar terasa seperti pesta ulang tahun biasa, persis seperti yang selalu diimpikan Laras Ayundari. Ratih Maharani berada di dekat Laras Ayundari sepanjang waktu. Ia memastikan piring anak itu berisi makanan lembut yang mudah dimakan. Ia mengingatkannya minum air putih dan membantu membenarkan posisi duduk saat Laras Ayundari mulai kelelahan. Ratih Maharani tertawa bersama anak-anak, membagikan potongan kue, lalu mengusap krim yang menempel di dagu Laras Ayundari dengan tisu. Para tamu melihatnya sebagai bagian dari keluarga, bukan sekadar orang yang bekerja di rumah itu. Bagas Pradana berdiri dekat pintu, berbincang dengan beberapa orang tua sambil mengamati semuanya. Ia tidak ingin mengambil perhatian dari putrinya, tetapi juga tak ingin melewatkan satu detik pun. Musik lembut terdengar di latar belakang dan anak-anak memainkan permainan sederhana yang tidak membutuhkan banyak gerakan. Ada meja kecil berisi krayon dan kertas gambar, dan Laras Ayundari sempat menggambar bersama salah satu temannya. Semua orang berusaha berpura-pura bahwa itu hanyalah pesta biasa. Tetapi jauh di dalam hati mereka tahu kenyataannya tidak demikian. Ketika pesta mulai tenang dan sebagian besar anak-anak telah menghabiskan kue mereka, Ratih Maharani duduk di lantai di samping Laras Ayundari. Ia memegang sepotong kecil kue dan menyuapkannya sedikit demi sedikit. Laras Ayundari memiringkan kepalanya perlahan lalu menatap langsung ke wajah Ratih Maharani. Wajahnya tenang, tetapi matanya sangat serius. Lalu dengan suara pelan dan lemah, ia mengajukan pertanyaan yang seolah menghentikan dunia. Apakah aku akan hidup, Ibu? Ia tidak memanggil nama Ratih Maharani, tidak mengatakan bunda kedua. Ia hanya berkata Ibu, karena itulah arti Ratih Maharani baginya. Ruangan mendadak sunyi. Seolah musik lenyap. Suara-suara terhenti dan waktu membeku. Ratih Maharani tidak langsung menjawab. Ia merasa seakan napas di dadanya direnggut. Ia menatap mata Laras Ayundari, berusaha tetap kuat, tetapi di dalam dirinya tangis hampir pecah. Pertanyaan itu lebih menyakitkan daripada apapun yang pernah ia rasakan. Ia ingin berkata ya. Ia ingin tersenyum dan mengatakan semuanya akan baik-baik saja, tetapi ia tidak bisa berbohong. Tidak kepada Laras Ayundari, tidak setelah semua yang mereka lalui bersama. Bibirnya bergetar dan matanya dipenuhi air mata, tetapi ia menahannya agar tidak jatuh. Ia mengulurkan tangan dan menggenggam tangan kecil itu erat-erat. Kamu anak yang sangat kuat, bisiknya. Aku di sini bersamamu. Ia tidak berkata ya, ia juga tidak berkata tidak. Ia hanya tetap berada di sisinya. Laras Ayundari terus menatapnya seolah mencoba memahami jawaban yang tidak terucap. Di belakang mereka, dekat pintu, Bagas Pradana juga mendengar pertanyaan itu. Ia tidak mampu bergerak. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan lalu berbalik. Terlalu berat baginya mendengar putrinya bertanya apakah ia akan hidup. Itulah momen yang paling ia takuti sejak hari diagnosis. Pertanyaan itu mengubah sesuatu dalam diri mereka semua. Sampai saat itu mereka berusaha bertindak seolah semuanya normal. Mereka menghias rumah, merencanakan pesta, tersenyum untuk foto, dan mencoba melupakan kenyataan.
Tetapi dalam satu kalimat yang diucapkan begitu lirih, Laras Ayundari mengembalikan semuanya ke pusat kenyataan. Ia bukan sekadar anak kecil yang merayakan ulang tahun. Ia adalah seseorang yang memahami jauh lebih banyak daripada yang dipikirkan semua orang. Laras Ayundari tahu apa yang sedang terjadi. Ia bisa merasakan tubuhnya semakin lemah. Ia bisa mendengar bisikan-bisikan di sekelilingnya. Ia bertanya bukan karena tidak tahu, tetapi karena ia perlu mendengarnya langsung dari orang yang paling ia percaya, dari wanita yang ia panggil ibu. Ratih Maharani tahu bahwa jawaban atas pertanyaan itu akan tinggal selamanya di hati Laras Ayundari. Ia tidak memiliki kuasa mengubah hasil akhirnya, tetapi ia masih bisa memilih untuk jujur, lembut, dan tetap hadir. Momen itu tidak akan pernah hilang. Kini momen itu menjadi bagian dari diri mereka semua. Setelah pertanyaan itu, pesta tetap berlanjut, tetapi ada sesuatu yang berubah. Anak-anak bermain dengan suara lebih pelan, orang dewasa berbicara dengan nada lebih lembut. Laras Ayundari, walau masih tersenyum, sesekali tampak tenggelam dalam pikiran. Ia menggenggam tangan Ratih Maharani dan tidak melepaskannya. Bagas Pradana akhirnya mendekat, mencium puncak kepala putrinya lalu duduk di sampingnya sepanjang sisa malam itu. Tidak ada yang membicarakan pertanyaan tadi lagi, tetapi beban dari kalimat itu masih memenuhi ruangan. Segalanya telah berubah. Ini bukan lagi tentang berpura-pura semuanya baik-baik saja. Kini yang terpenting adalah memanfaatkan sebaik mungkin waktu yang tersisa. Ratih Maharani sama sekali tidak tidur malam itu setelah pesta usai, setelah pertanyaan yang diucapkan Laras Ayundari. Hatinya terasa berat dan pikirannya terus berputar. Ia terus mendengar suara kecil itu berkata, "Apakah aku akan hidup, Ibu?" Tidak peduli berapa kali ia memejamkan mata, pertanyaan itu selalu kembali. Berbaring di ranjang sambil menatap langit-langit, Ratih Maharani merasakan sesuatu tumbuh di dalam dirinya. Sebuah dorongan untuk bertindak. Ia tidak bisa diam saja. Ia harus mencoba sesuatu, apapun itu, meski tampak mustahil. Ia bangkit, membuat secangkir kopi, lalu menyalakan laptop lama yang disimpan di laci dapur. Ia mulai mencari informasi di internet. Pada awalnya pencariannya masih umum. Pengobatan kanker terbaru, terapi eksperimental, uji klinis. Ia membaca tentang kasus di negara lain, tentang keluarga yang bepergian jauh demi mencari harapan. Sebagian kisah berakhir sedih, sebagian lain memberinya sedikit harapan, tetapi ia sedang mencari keajaiban. Seiring berjalannya waktu, Ratih Maharani mempersempit pencariannya. Ia mulai membaca tentang donor organ dan transplantasi. Ia mempelajari bahwa dalam beberapa kasus langka, sebagian hati seseorang yang masih hidup dapat diambil dan diberikan kepada orang yang membutuhkan. Itu terdengar berbahaya dan rumit, tetapi ia terus membaca. Prosedur itu mengharuskan pendonor dan pasien memiliki kecocokan sempurna pada golongan darah, jaringan tubuh, dan penanda genetik lainnya. Biasanya paling berhasil jika dilakukan antar anggota keluarga. Ratih Maharani tahu bahwa ia bukan kerabat Laras Ayundari. Bukan keluarga sedarah. Namun ada sesuatu di dalam hatinya yang mengatakan agar ia tidak berhenti. Ia menemukan sebuah klinik di dekat Pondok Indah Jakarta Selatan yang menyediakan tes kecocokan dan konsultasi transplantasi hati. Keesokan paginya, tanpa memberitahu Bagas Pradana ataupun siapapun di rumah, ia membuat janji temu. Ia mengatakan kepada perawat bahwa semua ini ia lakukan demi seseorang yang sangat istimewa. Ia tidak yakin apakah mereka akan bersedia melakukan tes, tetapi mereka melakukannya. Setelah itu, satu-satunya hal yang bisa ia lakukan hanyalah menunggu. Menunggu hasil terasa sangat menyiksa. Ratih Maharani kembali menjalani rutinitas harian, membantu Laras Ayundari, memasak, melipat pakaian, dan membersihkan kamar. Namun pikirannya tidak pernah benar-benar hadir di sana. Setiap jam terasa seperti seminggu. Ia terus memeriksa telepon genggamnya, menunggu surat elektronik atau panggilan masuk. Beberapa hari kemudian, ia menerima pesan dari klinik yang memintanya datang kembali. Jantungnya berdegup lebih cepat dari sebelumnya. Ia menarik napas panjang, memberitahu Bagas Pradana bahwa ia membutuhkan 1 hari cuti pribadi,
lalu berangkat pagi-pagi sekali. Di klinik, mereka memberinya amplop putih bertuliskan namanya. Ia membukanya dengan tangan gemetar. Angka dan tulisan di dalamnya pada awalnya tidak berarti apa-apa baginya. Lalu dokter masuk dan menjelaskan semuanya dengan suara tenang. Ratih Maharani adalah kecocokan sempurna. Golongan darah cocok sepenuhnya, jaringan tubuh sesuai, semua syarat yang dibutuhkan terpenuhi. Ia terdiam lama tanpa berkata apa-apa. Rasanya tidak nyata, tetapi itu benar-benar nyata. Air mata memenuhi matanya. Ia tidak bisa mempercayainya. Dokter itu menjelaskan bahwa hasil seperti ini sangat langka, terutama antara dua orang yang tidak memiliki hubungan darah. Namun hasil pemeriksaan sangat jelas. Hati milik Ratih Maharani bisa membantu Laras Ayundari, bahkan mungkin menyelamatkan nyawanya. Ia memikirkan arti dari semua itu. Operasi tersebut sangat berisiko. Ia bisa mengalami gangguan kesehatan setelahnya, tetapi tidak satupun dari hal itu membuatnya takut. Yang benar-benar menakutkannya adalah kehilangan Laras Ayundari tanpa berusaha. Ia berterima kasih kepada dokter itu lalu keluar dari klinik sambil memeluk berkas hasil tes di dadanya. Ia belum tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Ia hanyalah seorang pekerja rumah tangga. Belum tentu siapapun akan mengizinkannya menjadi donor. Apakah Bagas Pradana akan setuju? Apakah para dokter akan menyetujui? Semua itu belum pasti. Sebuah suara kecil di kepalanya berkata, aturan, sistem, prosedur. Tetapi ia juga mengetahui sesuatu yang jauh lebih kuat daripada semua itu, yaitu cinta. Ia tidak peduli bagaimana dunia menilai semuanya. Ia tahu apa yang ia rasakan. Laras Ayundari bukan lagi anak majikannya. Laras Ayundari adalah anaknya. Ratih Maharani pulang ke rumah lalu duduk sendirian di kamarnya. Ia menatap dinding lama sekali dan berpikir dalam-dalam. Jika ia memberitahu Bagas Pradana, pria itu mungkin akan menolak. Ia mungkin menganggap Ratih Maharani sedang bertindak terlalu emosional atau melewati batas. Namun Ratih Maharani tidak sedang bertindak karena dorongan sesaat. Ia telah merawat Laras Ayundari selama bertahun-tahun. Ia menyaksikan langkah pertama anak itu, menjaganya saat demam, menenangkannya setelah mimpi buruk, dan duduk di sampingnya dalam setiap kunjungan ke rumah sakit. Semua itu bukan sekadar pekerjaan, melainkan peran seorang ibu. Dan sekarang ia memiliki kesempatan memberi sesuatu yang tak bisa diberikan siapapun. Ini bukan lagi tentang kewajiban. Ini tentang cinta, tentang melakukan apa yang memang harus dilakukan. Ratih Maharani pun mengambil keputusan. Ia akan pergi sendiri ke RSCM Jakarta dan berbicara langsung dengan tim transplantasi. Ia akan memperjuangkan kesempatan untuk memberikan sebagian hatinya kepada Laras Ayundari. Jika mereka berkata tidak, ia akan terus mencoba. Ia tidak akan berhenti. Ia tahu ini tidak akan mudah. Rumah sakit punya aturan, sistem hukum punya dokumen, dan Bagas Pradana memiliki kuasa sebagai wali sah. Tetapi Ratih Maharani siap merobohkan semua tembok itu. Bagi dirinya, Laras Ayundari bukan pasien. Bukan pekerjaan. Ia adalah anak. Bukan karena dilahirkan, tetapi karena ikatan hati. Ratih Maharani tahu bahwa orang tua selalu berkorban. Ada yang memberikan waktu, ada yang memberikan uang, dan ada pula yang seperti dirinya, rela memberikan bagian dari tubuh sendiri demi anaknya bisa hidup. Ia melipat hasil tes itu dengan hati-hati lalu menyembunyikannya di dalam laci. Untuk sementara, semuanya akan tetap menjadi rahasia sampai saat yang tepat tiba. Ia menarik napas panjang lalu menatap foto Laras Ayundari di meja riasnya. Aku tidak akan membiarkanmu pergi, bisiknya. Tidak tanpa berjuang. Di dalam hatinya, keputusan itu sudah bulat. Hal yang mustahil bukan lagi penghalang, melainkan langkah berikutnya. Keesokan paginya Ratih Maharani memasuki RSCM Jakarta dengan campuran rasa takut dan tekad. Amplop berisi hasil tes ia simpan rapi di dalam tas. Tangannya berkeringat dan jantungnya berdebar kencang, tetapi ia tahu ia harus mencoba. Ia duduk di hadapan dua dokter di sebuah ruangan kecil dan menceritakan semuanya.
Bagaimana ia telah merawat Laras Ayundari sejak bayi, bagaimana ia diam-diam menjalani tes, dan bagaimana hasilnya menunjukkan kecocokan sempurna. Ia menjelaskan bahwa dirinya siap menjalani transplantasi. Ia tidak menginginkan uang ataupun pujian. Ia hanya ingin Laras Ayundari memiliki kesempatan hidup. Namun para dokter memotong penjelasannya sebelum selesai. Mereka berkata, tidak. Mereka menjelaskan bahwa kebijakan rumah sakit tidak mengizinkan transplantasi dari orang yang tidak memiliki hubungan hukum atau hubungan darah dengan pasien. Tidak penting bahwa ia sangat mencintai Laras Ayundari. Aturan tetaplah aturan. Ratih Maharani terdiam terpukul. Ia mencoba menjelaskan lagi, berpikir mungkin mereka belum memahami sepenuhnya. Ia menceritakan bagaimana Laras Ayundari memanggilnya bunda kedua, bagaimana ia membesarkan anak itu, bahwa ini bukan soal menjadi pekerja rumah tangga, melainkan menjadi seorang ibu. Namun para dokter tetap tegas. Mereka berkata menyesal, tetapi risiko hukumnya terlalu besar. Mereka mengatakan keputusan seperti itu bisa mengancam izin praktik mereka. Ratih Maharani keluar dari RSCM Jakarta dengan tangan gemetar dan mata penuh air mata. Ia memang tidak berharap langsung diterima, tetapi ia juga tidak menyangka akan ditolak sekeras itu. Saat tiba di rumah, ia menceritakan semuanya kepada Bagas Pradana. Pada awalnya pria itu tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatap Ratih Maharani dengan penuh tak percaya, berusaha memahami apa yang baru saja dilakukan wanita itu. Lalu tiba-tiba wajahnya berubah. Suaranya bergetar ketika berkata, "Jangan pernah bicarakan hal ini lagi, tolong. Kamu adalah segalanya yang dimiliki Laras Ayundari. Aku sudah kehilangan istriku. Aku tidak bisa kehilanganmu juga." Ratih Maharani tahu bahwa Bagas Pradana peduli padanya dan menghargai semua yang telah ia lakukan untuk Laras Ayundari, tetapi reaksi itu juga menunjukkan ketakutan besar. Ia takut kehilangan dirinya, takut terjadi sesuatu saat operasi berlangsung. Ia tidak sedang berpikir sebagai ayah yang putus asa menyelamatkan anaknya, melainkan sebagai pria yang telah kehilangan terlalu banyak dan tak sanggup menanggung rasa sakit lagi. Ratih Maharani mencoba menjelaskan sekali lagi, tetapi Bagas Pradana tidak mau mendengar. "Ini bukan perjuanganmu," katanya. Namun disitulah ia salah. Ini justru perjuangannya. Sejak lama Ratih Maharani telah berjanji kepada dirinya sendiri bahwa jika suatu hari memiliki kesempatan menyelamatkan seorang anak, ia akan melakukan segalanya. Kini kesempatan itu ada di depan mata. Laras Ayundari bukan hanya anak yang ia bantu besarkan. Ia adalah keluarga, dengan darah ataupun tanpa darah. Maka Ratih Maharani mengambil keputusan baru. Jika rumah sakit di sini tidak mau membantunya, ia akan mencari orang lain yang bersedia membantu. Di suatu tempat di dunia ini pasti ada jalan keluar. Malam itu, Ratih Maharani kembali menyalakan laptop lamanya. Ia duduk di lantai kamar dengan hasil tes di sampingnya lalu mulai mencari lagi. Kali ini ia tidak mencari pilihan di dalam negeri. Ia fokus pada klinik dan rumah sakit luar negeri. Ia mengetik pencarian tentang transplantasi hati dari donor hidup tanpa hubungan keluarga resmi, kasus anak darurat, dan berbagai istilah lain yang mungkin membawanya pada harapan. Setelah berjam-jam mencari, ia menemukan sebuah pusat medis internasional di Singapura. Tempat itu dikenal menerima kasus-kasus sulit dan ekstrim. Kisah-kisah di situs mereka menunjukkan harapan ketika tempat lain berkata tidak. Ia mengisi formulir, melampirkan hasil tes, dan menulis pesan panjang menjelaskan siapa dirinya, siapa Laras Ayundari, dan apa yang rela ia lakukan. Ia mengira harus menunggu berhari-hari, mungkin berminggu-minggu. Namun keesokan paginya ia menerima balasan. Seorang dokter bernama Dr. Arya Mahendra meminta berbicara langsung dengannya. Dokter itu telah membaca semuanya dan ingin membantu. Ratih Maharani menjadwalkan panggilan video lalu berbicara dengan Dr. Arya Mahendra dari kamarnya, menggunakan telepon lama yang disandarkan pada tumpukan buku. Dokter itu tenang, ramah, dan mendengarkan tanpa menyela. Wajahnya menunjukkan sesuatu yang berbeda dari dokter-dokter lain. Ketika Ratih Maharani selesai berbicara, ia terdiam cukup lama sebelum menjawab. Lalu ia mengatakan sesuatu yang tak pernah diduga.
Bertahun-tahun lalu ia kehilangan putrinya sendiri karena penyakit hati. Anak itu menunggu donor transplantasi selama berbulan-bulan, tetapi meninggal sebelum donor ditemukan. Sejak saat itu ia mendedikasikan hidupnya untuk menyelamatkan anak-anak lain. Ia mengatakan kepada Ratih Maharani bahwa ia percaya pada apa yang sedang dilakukan wanita itu. Jika Ratih Maharani sehat dan siap menanggung risikonya, ia akan menerimanya sebagai donor. Tidak peduli apa pekerjaannya dan tidak peduli ada atau tidaknya hubungan hukum dengan anak itu. Ia menjelaskan bahwa semuanya akan dilakukan dengan hati-hati dan diam-diam agar tidak menimbulkan masalah. Ratih Maharani tahu inilah satu-satunya kesempatan yang ia miliki. Ia langsung menerima tanpa ragu. Ia tidak bertanya soal biaya perjalanan ataupun uang. Ia hanya berkata akan mencari jalan. Dr. Arya Mahendra berjanji membantu mengurus dokumen dan menuntunnya melalui seluruh proses. Operasi itu akan sangat berbahaya. Ia bisa jatuh sakit, bahkan meninggal. Namun tidak satu pun dari itu menakutkannya. Yang menakutkannya hanyalah membiarkan Laras Ayundari pergi tanpa mencoba segalanya. Ia belum memberitahu Bagas Pradana. Ia tahu pria itu akan mencoba menghentikannya lagi. Kali ini ia tidak meminta izin. Ia sedang mengambil keputusan. Keputusan yang hanya bisa diambil oleh seorang ibu. Ia menyimpan rencana itu sendiri, menyusun setiap langkah dengan hati-hati. Ia membutuhkan waktu, keberanian, dan sedikit keberuntungan. Namun ada satu hal yang pasti. Jika ia tidak melakukan ini, ia tidak akan pernah memaafkan dirinya sendiri. Ratih Maharani menatap foto Laras Ayundari yang tergantung di dinding lalu berbisik, "Aku akan melakukannya, anakku, apapun yang terjadi." Dan ia sungguh bersungguh-sungguh. Saat Bagas Pradana sedang pergi dalam perjalanan bisnis internasional, Ratih Maharani tahu inilah satu-satunya kesempatan untuk bertindak. Semua sudah ia siapkan diam-diam. Dokumen telah ditandatangani, rencana perjalanan telah dipastikan, dan rumah sakit di Singapura sudah siap menerima mereka. Ia menunggu hingga hari kedua perjalanan Bagas Pradana sebelum bergerak. Pagi itu ia menyiapkan 2 koper kecil. Satu untuk dirinya dan satu lagi untuk Laras Ayundari. Ia memberitahu para pekerja rumah bahwa ia membawa Laras Ayundari ke pemeriksaan kesehatan pribadi, sesuatu yang tidak menimbulkan kecurigaan karena selama ini ia memang selalu terlibat dalam perawatan anak itu. Seorang perawat terpercaya yang mengetahui rencana sebenarnya membantu mengatur kendaraan menuju bandara. Penerbangan itu panjang dan menegangkan. Laras Ayundari tampak lelah, tetapi tenang. Ia tidak memahami semuanya, namun Ratih Maharani berkata bahwa mereka akan pergi ke tempat istimewa untuk mendapatkan pertolongan. Mereka tiba larut malam dan tim medis asing menyambut keduanya di sayap rumah sakit yang tenang dan tertutup. Ratih Maharani mendaftarkan diri menggunakan nama samaran sesuai arahan tim Dr. Arya Mahendra agar tidak menarik perhatian atau gangguan dari pihak luar. Semua diatur dengan sangat rapi. Para dokter memeriksa Ratih Maharani dan Laras Ayundari sekali lagi untuk memastikan semuanya tetap sesuai rencana. Operasi dijadwalkan esok hari. Ratih Maharani hampir tidak tidur malam itu. Ia duduk di sisi ranjang Laras Ayundari, mengusap lembut rambut anak itu sambil melihatnya tertidur. Laras Ayundari masih belum mengetahui seluruh kebenaran. Ia hanya tahu bahwa Ratih Maharani berjanji akan melakukan sesuatu untuk menolongnya. Sebelum fajar menyingsing, Ratih Maharani menulis surat singkat lalu memasukkannya ke dalam amplop. Ia menyelipkannya di bawah bantal Laras Ayundari. Isi surat itu berbunyi, "Jika aku tidak bangun lagi, ketahuilah bahwa ibu berkata ya." Ia tidak ingin menakuti anak itu, tetapi jika sesuatu berjalan buruk, Laras Ayundari harus tahu bahwa ini adalah pilihan yang diambil karena cinta, bukan karena takut. Pikirannya tenang. Ia telah siap. Pagi-pagi sekali tim rumah sakit mulai bergerak cepat. Laras Ayundari dibawa ke ruang operasi. Ratih Maharani dibawa ke ruang lain yang hanya berjarak beberapa langkah. Lorong-lorong rumah sakit sunyi, tanpa wartawan, tanpa pertanyaan, tanpa keluarga besar, hanya dokter dan perawat yang fokus pada tugas mereka. Dr. Arya Mahendra mengawasi prosedur itu secara langsung. Tim medis telah berlatih untuk semuanya.
Rencananya adalah mengambil sebagian hati sehat milik Ratih Maharani lalu segera memindahkannya ke tubuh Laras Ayundari. Waktu menjadi hal yang sangat kritis. Begitu bagian hati diangkat, organ itu harus sampai ke Laras Ayundari dalam hitungan menit. Kedua pasien dibius total. Mesin-mesin berbunyi terus-menerus. Dari luar ruangan, tak seorang pun akan menebak betapa genting keadaan di dalamnya. Operasi dimulai, pisau bedah bergerak, tangan-tangan bekerja dengan cermat, dan berjam-jam terasa seperti menit. Semua orang di ruang operasi bergerak cepat namun tanpa kepanikan. Mereka tahu apa yang sedang dipertaruhkan. Sementara itu, ribuan kilometer jauhnya, Bagas Pradana sedang menyelesaikan sebuah rapat ketika teleponnya berdering. Ia hampir tidak mengangkatnya karena mengira itu hanya kabar biasa dari kantornya. Tetapi nomornya tidak dikenal dan sesuatu di hatinya menyuruhnya menjawab. Suara di seberang adalah petugas dari Rumah Sakit Internasional. Wanita itu berbicara tenang namun serius. "Putri Anda saat ini sedang menjalani operasi," katanya. Bagas Pradana berdiri begitu cepat hingga kursinya terjatuh. Ia tidak mengerti. Operasi apa? Rumah sakit mana? Perawat itu menyebut nama lengkap putrinya dan lokasi rumah sakit. Ketika nama Ratih Maharani disebut, saat itulah Bagas Pradana menyadari apa yang sedang terjadi. Hatinya serasa jatuh. Ia menutup sambungan telepon lalu memesan penerbangan pertama yang tersedia, bahkan tanpa sempat menyiapkan barang dengan benar. Ia tidak peduli berapa lama perjalanan itu, dan tidak peduli berapapun biayanya. Yang bisa dipikirkan Bagas Pradana hanyalah Laras Ayundari dan Ratih Maharani. Ia sudah melarang wanita itu melakukan semua ini, tetapi Ratih Maharani tetap melakukannya. Ketika pesawat Bagas Pradana mendarat di Singapura, prosedur operasi sudah selesai. Ia berlari melewati bandara, hampir tanpa memperhatikan pemeriksaan imigrasi, lalu langsung menaiki taksi menuju rumah sakit. Setibanya di sana, ia mendorong pintu masuk dengan tergesa-gesa dan menanyakan dua nama itu. Perawat di meja resepsionis mengarahkannya ke unit perawatan intensif. Saat memasuki ruangan, suasananya gelap dan sunyi. Ada dua ranjang di sana. Di satu ranjang, Laras Ayundari tertidur dengan damai, tangan kecilnya dibalut perban. Di ranjang lain, Ratih Maharani masih tak sadarkan diri, wajahnya pucat, tetapi ia masih hidup. Mesin-mesin medis berdengung pelan di samping keduanya. Bagas Pradana berjalan perlahan di antara dua ranjang itu, terpaku menatap pemandangan di depannya. Untuk pertama kalinya ia benar-benar melihat seperti apa pengorbanan sejati. Bukan lewat kata-kata, tetapi lewat tindakan. Detak jantung Laras Ayundari stabil. Tanda-tanda vital Ratih Maharani juga stabil. Dua hati yang dulu hanya berbagi kasih sayang, kini berbagi sesuatu yang lebih dalam. Darah. Air mata mengalir di wajah Bagas Pradana. Ia tak mampu berkata apa-apa, hanya berdiri memandangi mereka. Ia lalu duduk di antara keduanya selama berjam-jam. Para perawat datang dan pergi. Para dokter memberinya kabar dengan optimisme yang hati-hati. Transplantasi berhasil. Kedua pasien masih dalam masa pemulihan dan beberapa hari ke depan akan sangat menentukan. Tetapi untuk saat ini keadaan terlihat baik. Bagas Pradana membaca surat yang ditinggalkan Ratih Maharani. Ia membukanya dengan tangan gemetar. "Jika aku tidak bangun lagi, ketahuilah bahwa ibu berkata ya." Kalimat itu menghantam hatinya lebih keras daripada apapun. Untuk pertama kalinya ia benar-benar memahami betapa dalam perasaan Ratih Maharani. Wanita itu tidak melakukan ini demi rasa terima kasih atau pujian. Ia melakukannya karena ia sungguh adalah ibu bagi Laras Ayundari, bukan karena hukum, bukan karena darah, tetapi karena cinta dan tindakan nyata. Bagas Pradana bersandar di kursi sambil menggenggam tangan keduanya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasakan sesuatu yang mendekati kedamaian. Ia melihat sesuatu yang tak pernah dilihat orang lain sebelumnya. Di ruangan itu tidak ada status, tidak ada dokumen, tidak ada gelar, hanya dua hati yang kini terhubung selamanya oleh darah yang sama. Setelah 13 jam panjang di ruang operasi, para dokter akhirnya keluar. Wajah mereka tampak serius dan lelah,
Tetapi ada sesuatu yang berbeda dalam ekspresi mereka, ketenangan yang menyimpan harapan. Mereka telah melakukan segalanya. Dokter bedah utama melepas sarung tangannya lalu memberi isyarat perlahan kepada perawat yang menunggu di lorong. Bagas Pradana, yang sejak tadi duduk di bangku luar ruangan, segera berdiri dan menatap tim medis sambil mencari jawaban, terlalu takut untuk berbicara. Dokter itu mendekat lalu berkata, operasinya berhasil. Bagas Pradana membeku sejenak, berusaha mencerna kata-kata itu. Transplantasi hati berhasil dilakukan. Tubuh Laras Ayundari menerima organ baru tersebut. Sampai saat itu tidak ada tanda penolakan. Napasnya stabil, demamnya mulai turun, dan denyut jantungnya kuat. Semua orang tahu ini baru langkah pertama, tetapi inilah langkah yang selama ini mereka doakan. Laras Ayundari dipindahkan ke ruang pemulihan, dikelilingi mesin-mesin dan selimut lembut. Para perawat memeriksanya setiap beberapa menit. Ia tampak tenang, seolah hanya sedang tidur biasa. Di seberang lorong, Ratih Maharani berada di kamar terpisah. Operasinya juga telah selesai, tetapi kondisinya lebih rapuh. Para dokter menempatkannya dalam koma medis agar tubuhnya bisa pulih perlahan. Trauma operasi sangat berat dan tubuhnya membutuhkan istirahat total. Bagas Pradana bolak-balik mengunjungi kedua kamar itu dengan langkah lelah. Saat pertama kali memasuki kamar Ratih Maharani, ia tak mampu lagi menahan emosinya. Ia menatap wajah pucat wanita itu, kabel-kabel, mesin-mesin, dan kesunyian yang memenuhi ruangan. Bagas Pradana jatuh berlutut di samping ranjang. Ratih Maharani telah melakukan sesuatu yang bahkan tidak pernah terpikirkan oleh orang lain. Ia menyerahkan sebagian tubuhnya demi seorang anak yang tidak pernah ia lahirkan. Bagi Bagas Pradana, itu bukan lagi sekadar kesetiaan, melainkan cinta yang utuh dan nyata. Hari-hari berikutnya berjalan lambat dan penuh emosi. Para perawat bergerak hati-hati, memeriksa tanda vital dan menyesuaikan obat-obatan. Para dokter berbicara dengan suara tenang, menjelaskan kemungkinan yang akan terjadi selanjutnya. Setiap jam sangat berarti. Bagas Pradana hampir tidak pernah meninggalkan rumah sakit. Ia duduk di ruang tunggu, meminum kopi hambar, dan membaca halaman buku yang sama berulang kali tanpa memahami isinya. Pada pagi ketiga, sesuatu terjadi. Sebuah suara lembut terdengar dari ranjang. Ayah, itu suara Laras Ayundari. Matanya setengah terbuka dan suaranya lemah, tetapi jelas. Bagas Pradana segera berlari ke sisinya. Pipi anak itu mulai berwarna kembali. Ia berkedip perlahan lalu tersenyum. Bolehkah aku makan kue? Tanyanya. Bagas Pradana tertawa dan menangis pada saat yang sama. Ia hampir tak percaya. Para dokter masuk dan memeriksanya. Mereka tahu tubuh Laras Ayundari merespons lebih baik dari perkiraan. Pemulihannya benar-benar telah dimulai. Namun tak lama kemudian, ia menoleh ke sekeliling lalu bertanya, "Di mana bunda kedua?" Pertanyaan itu menghantam hati Bagas Pradana lebih keras daripada apapun. Selama seminggu itu ia duduk di samping putrinya sambil menggenggam tangannya, tetapi tak tahu harus berkata apa. Ia ingin mengatakan yang sebenarnya, tetapi kata-kata tak mampu keluar. Bagaimana mungkin ia menjelaskan kepada seorang anak bahwa orang yang paling dicintainya di dunia masih tertidur dan mungkin belum akan bangun dalam waktu dekat? Akhirnya ia hanya berkata, "Ia sedang beristirahat, sayang." Ia sangat lelah. Laras Ayundari tampak mempercayainya, tetapi Bagas Pradana tahu ia tak bisa menyembunyikan kenyataan selamanya. Sore itu ia kembali ke kamar Ratih Maharani dan duduk di sampingnya lagi. Ia menceritakan semuanya dengan suara keras, meski wanita itu mungkin tak bisa mendengar, atau mungkin justru bisa. Ia menceritakan bagaimana Laras Ayundari tersenyum, bagaimana ia meminta kue, bagaimana ia ingin bertemu dengannya. Ia mengucapkan terima kasih berkali-kali, menggenggam tangannya, lalu duduk di sana berjam-jam hanya mendengarkan bunyi lembut mesin-mesin medis. Kamar itu telah menjadi pusat dunianya. Orang-orang yang bekerja di rumah sakit mulai mendengar kisah mereka. Seorang wanita yang mendonorkan sebagian hatinya untuk anak yang tidak ia lahirkan. Seorang pengasuh yang menjadi lebih dari sekadar keluarga.
Para perawat membicarakannya di lorong-lorong. Beberapa bahkan menangis saat berganti giliran jaga. Para dokter yang terbiasa berhadapan dengan angka-angka dingin dan hasil sulit mengakui dengan lirih bahwa mereka sedang menyaksikan sesuatu yang langka. Bukan hanya kasus medis yang rumit, tetapi tindakan nyata pengorbanan dan cinta. Laras Ayundari terus menguat. Ia mulai makan porsi kecil, duduk perlahan di ranjang, bahkan sempat tertawa ketika seorang perawat membuat wajah lucu. Namun setiap pagi dan setiap sore ia terus menanyakan hal yang sama tentang Ratih Maharani. Apakah dia sudah bangun? Bagas Pradana berjanji akan memberitahunya saat itu terjadi. Ia tetap berada dekat kedua kamar itu, menunggu mukjizat kedua, bukan hanya anak yang telah diselamatkan, tetapi wanita yang telah menyelamatkannya. Dan perlahan menjadi jelas bagi semua orang di sekitar mereka bahwa sesuatu telah berubah. Kamar rumah sakit yang dulu dipenuhi rasa takut dan kesedihan kini terasa seperti awal dari sesuatu yang baru. Apa yang seharusnya menjadi akhir tragis berubah menjadi permulaan pemulihan. Hidup Laras Ayundari telah berubah. Tubuhnya menerima hati baru itu. Ia sembuh lebih cepat dari yang diperkirakan. Dan walaupun Ratih Maharani masih berada dalam koma, tanda-tanda vitalnya tetap kuat. Para dokter mulai memiliki harapan. Orang-orang memandang Bagas Pradana dengan cara berbeda. Bukan lagi sekadar pria kaya atau pebisnis sukses, melainkan seseorang yang terhubung dengan wanita yang telah memberikan segalanya dan anak kecil yang berjuang untuk hidup. Mereka bukan lagi hanya pasien. Mereka telah menjadi sebuah kisah tentang cinta, keberanian, dan kesempatan kedua. Dan di rumah sakit yang sunyi itu, semua orang dapat merasakannya. Sebuah tragedi perlahan mulai berubah menjadi mukjizat. 5 hari setelah operasi, sesuatu yang telah lama dinanti akhirnya terjadi. Ratih Maharani membuka matanya. Pada awalnya gerakannya sangat lambat. Ia berkedip beberapa kali dengan bingung, berusaha memusatkan pandangan. Ruangan sunyi, hanya terdengar bunyi lembut monitor medis. Tubuhnya masih lemah dan kepalanya terasa berat, tetapi ia sadar. Pandangannya perlahan menjadi jelas, dan hal pertama yang dilihatnya membuat jantungnya berdegup kencang. Itu adalah Laras Ayundari. Anak itu berdiri di samping ranjang dengan topi kertas dari ruang bermain anak rumah sakit. Senyumnya lebar dan penuh kegembiraan. Bunda kedua, aku hidup, kata Laras Ayundari dengan suara nyaring. Mata Ratih Maharani langsung dipenuhi air mata. Ia mencoba berbicara, tetapi kata-kata tak keluar. Ia hanya menangis. Momen itu terlalu besar, terlalu penuh emosi. Setelah semua yang mereka lalui bersama, perencanaan, ketakutan, dan operasi panjang, Ratih Maharani berhasil, dan Laras Ayundari juga berhasil. Keduanya masih ada di sana. Para perawat berlari masuk ketika melihat Ratih Maharani sadar. Salah satu dari mereka segera memeriksa tanda vitalnya, membenarkan infus, lalu dengan lembut memintanya tetap tenang. Beberapa saat kemudian dokter masuk dan memberinya senyum hangat. Ia menjelaskan bahwa operasi berjalan sebaik yang bisa diharapkan siapapun. Tubuh Ratih Maharani memberikan respons positif. Ia masih membutuhkan waktu untuk pulih, tetapi bagian paling berbahaya telah terlewati. Laras Ayundari datang menjenguknya setiap hari. Anak itu duduk di samping ranjang menunggu saat ini tiba. Ia membuat gambar, menceritakan kisah-kisah lucu, bahkan pernah tertidur di kursi karena menunggu terlalu lama. Kini melihat Ratih Maharani terbangun membuat Laras Ayundari semakin gembira. Dengan bangga ia berkata kepada semua orang bahwa bunda kedua hanya sedang beristirahat. Ratih Maharani tak mampu berhenti menangis. Lengannya masih terlalu lemah untuk memeluk, tetapi ia mengulurkan tangan dan Laras Ayundari menggenggamnya erat dengan kedua tangannya. Mereka bertahan seperti itu lama sekali, tanpa bicara, hanya saling menggenggam kuat. Sore harinya para dokter membawa hasil pemeriksaan baru. Kali ini bukan hanya tentang transplantasi hati. Mereka sedang memeriksa sesuatu yang lebih besar, bagaimana tubuh Laras Ayundari merespon secara keseluruhan. Kini ketika hati barunya berfungsi, hasil pemeriksaan itu membuat semua orang terdiam. Kanker yang dulu menyebar begitu cepat kini mulai mengecil.
Hati baru itu bukan hanya bekerja dengan baik, tetapi membantu obat-obatan akhirnya bekerja seperti seharusnya. Pengobatan kini berhasil melakukan sesuatu yang sebelumnya tak pernah bisa dicapai. Itu menjadi kejutan besar bagi dunia medis. Tidak seorang pun menyangka respons secepat itu. Tim dokter tetap berhati-hati, tetapi mereka sangat bersemangat. Mereka berkata bahwa sekarang mereka memiliki harapan, harapan yang nyata. Laras Ayundari memang masih sakit dan perjalanan penyembuhan masih panjang, tetapi untuk pertama kalinya jalan itu tidak lagi langsung menuju akhir. Ratih Maharani mendengarkan dengan diam saat semua itu dijelaskan kepada Bagas Pradana. Ia merasakan kelegaan besar, seolah beban berat di dadanya diangkat. Pengorbanannya benar-benar membuahkan hasil. Malam itu Bagas Pradana masuk sendirian ke kamar Ratih Maharani. Ia memegang sesuatu di tangannya. Surat yang pernah ditinggalkan wanita itu masih terlipat dan sedikit kusut, tanda telah dibaca berkali-kali. Ia berdiri di samping ranjang, menatap Ratih Maharani sejenak, lalu duduk perlahan di kursi sebelahnya. Suaranya lirih. Kamu menyelamatkan satu-satunya orang yang memberiku alasan untuk terus hidup, katanya. Aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Ratih Maharani berkedip pelan, masih lelah, dan matanya kembali dipenuhi air mata. Ia tidak membutuhkan ucapan terima kasih. Ia tidak pernah melakukan semua ini demi pengakuan. Ia tidak meminta izin, tidak mencari pujian. Ia hanya melakukan apa yang dikatakan hatinya. Bagas Pradana tinggal di sana beberapa saat, berbicara pelan tentang Laras Ayundari, tentang pemulihan yang sedang berlangsung, dan tentang masa depan yang mungkin menanti mereka. Lalu untuk pertama kalinya, ia tidak berbicara sebagai majikan, melainkan sebagai seorang ayah. Sementara itu, kabar tentang apa yang terjadi mulai menyebar kemana-mana. Awalnya kabar itu hanya beredar di dalam rumah sakit. Para perawat menceritakannya kepada sesama perawat. Para dokter membahas kisah itu di ruang istirahat. Lalu seseorang dari klinik setempat menyinggungnya kepada seorang wartawan. Tak lama kemudian, surat kabar dan blog mulai mengangkat cerita tersebut. Judul-judul seperti wanita yang mendonorkan sebagian hatinya demi menyelamatkan seorang anak mulai bermunculan. Para jurnalis menelepon rumah sakit. Beberapa bahkan menunggu di luar gedung berharap mendapatkan foto atau wawancara. Namun Ratih Maharani tidak tertarik sedikit pun pada semua itu. Ia meminta staf rumah sakit menjaga privasi ruang pemulihannya. Ia tidak menginginkan lampu sorot, mikrofon, atau orang asing yang datang bertanya-tanya. Setiap kali seseorang menyebut kisah itu, ia selalu menjawab hal yang sama, aku tidak ingin terkenal, aku hanya ingin dia hidup. Bagi dirinya, ini bukan mukjizat untuk dipamerkan di berita. Ini hanyalah pilihan pribadi, tindakan cinta yang sunyi, tidak lebih. Di dalam rumah sakit, suasana telah berubah. Para perawat lebih sering tersenyum. Orang-orang yang melewati kamar Ratih Maharani sering melongok dengan tatapan kagum. Tetapi ia tidak memedulikan semua itu. Matanya selalu tertuju pada Laras Ayundari. Ia melihat anak itu bermain dengan mainan kecil, makan porsi kecil, atau menggambar dengan krayon di atas kertas. Laras Ayundari kembali tertawa. Warna cerah kembali ke wajahnya. Ia sedang pulih. Itulah satu-satunya hal yang penting. Ratih Maharani, meskipun masih lelah dan kesakitan, merasa utuh di dalam hatinya. Ia telah melakukan apa yang harus ia lakukan. Ia telah memberi Laras Ayundari kesempatan baru. Perjuangan memang belum selesai, tetapi masa depan tidak lagi terlihat seperti jalan buntu. Suatu pagi Bagas Pradana berdiri di ambang pintu, memandangi mereka berdua bersama. Ia tidak mengatakan apa-apa, dan memang tidak perlu. Semua telah berubah dan semua orang mengetahuinya. Sementara Ratih Maharani menggenggam tangan Laras Ayundari, ia tersenyum dan berpikir, ini sudah cukup, inilah yang kuinginkan. Apa yang bermula dari bisikan pelan di rumah sakit berubah menjadi berita utama nasional. Tak lama kemudian, stasiun televisi internasional juga mengangkat kisah itu. Program televisi, situs berita, dan media sosial membicarakan hal yang sama,
Seorang wanita yang mendonorkan sebagian hatinya demi menyelamatkan anak yang bukan anak kandungnya. Para pembawa berita menyebutnya sebagai tindakan cinta yang murni. Permintaan wawancara berdatangan. Sampul majalah menampilkan ilustrasi Ratih Maharani dan Laras Ayundari, walaupun Ratih Maharani tak pernah berpose untuk satupun foto. Kampanye donor organ diluncurkan terinspirasi dari kisah tersebut. Dalam beberapa hari saja, kasus itu menjadi pembicaraan dunia. Orang-orang dari berbagai negara mengirim surat, pesan, bahkan hadiah kecil. Nama Ratih Maharani disebut dalam konferensi medis internasional. Tindakan seorang wanita telah menyentuh jutaan orang. Namun saat dunia menonton, berbicara, dan berdebat, Ratih Maharani tetap diam, memilih fokus bukan pada ketenaran, melainkan pada Laras Ayundari. Seiring perhatian publik membesar, diskusi pun semakin luas. Dokter-dokter dari berbagai negara mulai menyampaikan pendapat. Banyak yang memuji tindakannya sebagai keberanian tanpa pamrih. Sebagian berkata kisah itu mengingatkan alasan mereka menjadi dokter. Namun yang lain justru menyoroti bukan Ratih Maharani, melainkan sistem yang gagal sebelum dirinya bertindak. Mengapa ia ditolak oleh rumah sakit pertama? Mengapa aturan mencegah seseorang yang begitu rela dan begitu cocok untuk menjadi donor? Penyelidikan pun dimulai. Para jurnalis menelusuri kebijakan rumah sakit dan menemukan bahwa kasus Ratih Maharani bukan satu-satunya. Selama bertahun-tahun, banyak donor hidup lain ditolak karena aturan yang terlalu kaku mengenai hubungan hukum atau hubungan darah. Banyak nyawa sebenarnya bisa diselamatkan, tetapi tidak terselamatkan. Sebuah komite kesehatan pemerintah membuka peninjauan resmi. Beberapa staf rumah sakit memberikan kesaksian. Salah satu pejabat yang menandatangani surat penolakan dalam kasus Ratih Maharani diberhentikan sementara. Perubahan mulai bergerak. Lembaga-lembaga medis kini mendapat tekanan besar untuk meninjau ulang protokol mereka. Beberapa rumah sakit segera mengubah kebijakan mereka dengan menambahkan ikatan emosional ke dalam daftar syarat donor yang dapat diterima. Para ahli mulai menulis artikel dan menggunakan kasus Ratih Maharani sebagai contoh nyata mengapa belas kasih seharusnya ikut dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan medis. Forum-forum daring dipenuhi pujian. Orang-orang yang bahkan belum pernah mengenal Ratih Maharani menyebutnya pahlawan. Ia digambarkan sebagai lambang keberanian moral. Unggahan tentang dirinya dibagikan ribuan kali. Karya seni dibuat terinspirasi olehnya. Namanya mulai dikaitkan dengan gerakan donor organ di berbagai negara. Banyak yayasan kesehatan besar ingin memberikan penghargaan kepadanya. Undangan datang untuk acara penghormatan, jamuan makan malam, hingga program wawancara televisi. Namun setiap kali ada yang menghubungi, Ratih Maharani selalu menjawab hal yang sama. Terima kasih, tetapi tidak. Aku tidak membutuhkan panggung, piala, atau tepuk tangan. Ia tidak melakukan semua itu demi penghargaan. Ia tidak menyelamatkan Laras Ayundari agar dirinya dianggap istimewa. Ia melakukannya karena Laras Ayundari memang sudah istimewa baginya. Sementara itu, Ratih Maharani tetap menjalani hidup sederhana seperti yang ia sukai. Ia menjauh dari kamera, lampu sorot, dan pertanyaan wartawan. Ia bahkan tidak menceritakan liputan berita itu kepada kebanyakan orang. Fokusnya hanya pada Laras Ayundari. Mereka berjalan santai di pagi hari menikmati sinar matahari. Mereka bermain permainan papan di taman belakang rumah. Kadang mereka melukis bersama atau menciptakan lagu-lagu lucu. Kekuatan Laras Ayundari perlahan kembali. Nafsu makannya membaik, energinya meningkat, dan tawanya terdengar semakin kuat setiap minggu. Ratih Maharani bersukacita atas setiap tanda kemajuan kecil. Satu langkah lebih jauh saat berjalan, satu suap makanan lebih banyak, satu hasil pemeriksaan yang lebih baik. Bagas Pradana pun mulai berubah. Ia bekerja lebih sedikit, lebih sering di rumah, dan menghabiskan lebih banyak waktu bersama mereka. Rumah besar yang dulu sunyi dan dingin kini kembali terasa seperti rumah sungguhan. Namun bagi Ratih Maharani, bagian terbaik dari setiap hari adalah melihat Laras Ayundari benar-benar hidup, tanpa selang, tanpa bunyi mesin, tanpa rasa takut. Suatu sore, Bagas Pradana menunjukkan sebuah surat elektronik.
Itu adalah tawaran dari Yayasan Medis Internasional terkenal. Mereka ingin menerbangkan Ratih Maharani ke konferensi kesehatan dunia agar menceritakan pengalamannya. Semua biaya akan ditanggung. Mereka juga ingin memberinya penghargaan kemanusiaan di depan ribuan orang. Bagas Pradana berkata itu kesempatan untuk menginspirasi banyak orang. Ratih Maharani tersenyum lembut lalu menggeleng. Aku merasa terhormat, katanya, tetapi aku sudah menerima hadiahku. Ia menatap keluar jendela, tempat Laras Ayundari sedang bermain bola. Anak itu hidup. Itulah satu-satunya hal yang selalu ia inginkan. Bagas Pradana tidak membantah. Ia lebih mengerti daripada siapapun. Ia tahu arti jawaban itu. Kisah tersebut bisa terus hidup tanpa kehadirannya. Dunia boleh berbicara, membagikan, dan mengenangnya. Ratih Maharani tidak perlu menjadi bagian dari sorotan itu. Tempatnya ada di sini, bersama Laras Ayundari. Tidak penting jika orang lain menulis artikel atau memberikan medali. Ia hanya ingin menyiapkan makan siang dan melipat pakaian. Bagi sebagian orang, keputusannya menjauh dari sorotan terasa aneh. Mengapa menolak penghargaan? Mengapa tidak menceritakan kisah itu langsung? Namun bagi Ratih Maharani, semua itu tidak berarti apa-apa. Dunia boleh menyebutnya berani, tulus, atau pahlawan, tetapi ia tidak peduli. Satu-satunya gelar yang berarti baginya adalah Bunda Kedua. Hanya nama itulah yang memenuhi hatinya. Ada sesuatu yang tak dapat dijelaskan oleh buku aturan manapun dan tak dapat diukur oleh sistem apapun. Ia benar-benar memberikan sebagian dirinya kepada seorang anak yang memanggilnya ibu. Kini anak itu hidup, sembuh, dan tertawa. Bagi Ratih Maharani, itulah mukjizat. Itu sudah cukup. Ia tidak menginginkan ketenaran dan tidak ingin namanya masuk buku sejarah. Ia hanya menginginkan Laras Ayundari aman, bahagia, dan tumbuh besar. Dan sekarang ia memilikinya. Ia memiliki kedamaian karena tahu bahwa cinta sejati, ketika benar-benar tulus, tidak perlu dilihat orang lain, cukup dijalani. Dan cinta seperti itu tidak pernah mati. Setahun kemudian, ruang keluarga itu tampak sangat berbeda dari kamar rumah sakit sunyi di masa lalu. Ruangan dipenuhi balon warna-warni, pita hias, dan gambar-gambar buatan anak-anak. Sebuah kue ulang tahun besar berada di meja tengah, dilapisi krim merah muda dan dihiasi angka 7 di atasnya. Laras Ayundari berdiri di depan kue itu, dikelilingi teman-teman sekolah, sepupu, dan para tetangga. Pipinya merona sehat, senyumnya lebar, dan rambutnya yang dulu rontok karena pengobatan kini tumbuh kembali dalam ika lembut. Ia mengenakan gaun kuning dan mahkota kertas kecil. Para tamu menghitung bersama. 3, 2, 1. Laras Ayundari menarik napas panjang lalu meniup lilin-lilin itu. Semua orang bertepuk tangan. Bagas Pradana berdiri dekat pintu sambil memegang kamera dan merekam semuanya. Ia tertawa dengan wajah penuh kebanggaan dan ketenangan. Ini lebih dari sekadar pesta. Ini adalah perayaan kemenangan atas hidup. Bukti bahwa Laras Ayundari telah melewati semuanya. Ratih Maharani berdiri di samping Laras Ayundari, menggenggam tangannya dengan lembut. Ia mengenakan blus biru sederhana dan celana jeans. Matanya bersinar saat melihat anak itu tertawa dan memakan kue. Selama 1 tahun terakhir, Ratih Maharani selalu berada di dekatnya, membantu jadwal kontrol, waktu minum obat, dan hari-hari sekolah. Ia pulih perlahan dari operasi, tetapi perhatiannya tak pernah tertuju pada dirinya sendiri, selalu pada Laras Ayundari. Kini melihat anak itu kembali penuh kehidupan, Ratih Maharani merasakan sesuatu yang dalam di hatinya, kebahagiaan tenang, rasa bahwa semuanya telah utuh. Ia membantu menuangkan jus untuk anak-anak dan memastikan semua mendapat potongan kue. Beberapa tamu yang mengetahui kisah lengkap mereka memberinya senyum hangat atau pelukan singkat. Namun Ratih Maharani tidak ingin membicarakan masa lalu. Ia hanya ingin hari itu sempurna bagi Laras Ayundari. Musik mengalun, anak-anak menari, dan untuk sesaat tak seorang pun membicarakan rumah sakit, dokter, atau rasa sakit,
hanya kebahagiaan. Di tengah pesta, Laras Ayundari berhenti bermain lalu menoleh menatap Ratih Maharani. Suaranya lembut namun serius. Bunda kedua, sekarang aku benar-benar akan hidup, kan? Pertanyaan itu bukan lagi lahir dari ketakutan, melainkan dari harapan, dari keinginan mendengar kepastian. Laras Ayundari telah melalui terlalu banyak hal di usia yang begitu muda. Bahkan kini saat tenaganya kembali dan tawanya lebih nyaring, ia masih mengingat bagian-bagian sulit itu, jarum suntik, bunyi mesin, dan malam-malam panjang. Ratih Maharani berlutut perlahan, lututnya masih sedikit nyeri, lalu menempelkan dahinya ke dahi Laras Ayundari. Ia meletakkan kedua tangan di bahu kecil anak itu dan menatap matanya langsung. Ya, sayangku, katanya tenang dengan senyum hangat. Kamu akan hidup. Laras Ayundari tersenyum lalu memeluknya erat. Di sekeliling mereka pesta terus berjalan. Balon memantul, anak-anak tertawa, tetapi bagi keduanya momen tenang itu berarti segalanya. Bagas Pradana sempat menangkap pertukaran itu lewat kamera, lalu berhenti merekam dan menurunkan alatnya. Saat melihat mereka, tenggorokannya terasa sesak. Dalam 1 tahun terakhir, ia pun telah berubah. Setelah hampir kehilangan Laras Ayundari dan menyaksikan pengorbanan Ratih Maharani, ia menjadi ayah yang berbeda. Ia lebih sering di rumah, lebih hadir dalam hal-hal kecil, dan tidak lagi membiarkan pekerjaan menguasai setiap jam hidupnya. Melihat Laras Ayundari semakin kuat memberinya alasan untuk memperlambat langkah dan lebih menghargai hidup. Ia juga menjadi jauh lebih dekat dengan Ratih Maharani. Hubungan mereka yang dulu hanya sebatas majikan dan pekerja kini berdiri di atas kepercayaan, rasa hormat, dan sesuatu yang tak perlu diberi nama. Ia tahu wanita itu telah menyelamatkan putrinya bukan hanya lewat operasi, tetapi lewat cinta. Dan hari ini ia tidak melihat dua orang berdiri di samping kue ulang tahun. Ia melihat sebuah keluarga sungguhan, yang dibentuk bukan oleh darah, tetapi oleh pilihan hati. Ketika pesta terus berlangsung, orang-orang datang dan pergi dari rumah itu. Sebagian membawa hadiah, sebagian tinggal untuk menikmati kue dan camilan. Tawa bergema di lorong-lorong dan musik mengalun dari pengeras suara kecil di atas meja. Di ruang keluarga, ada sesuatu yang istimewa berdiri dekat rak buku. Sebuah bingkai foto kayu sederhana yang diletakkan dengan hati-hati di samping foto keluarga mereka. Di dalam bingkai itu tersimpan surat yang pernah ditulis Ratih Maharani sebelum operasi. Jika aku tidak bangun lagi, ketahuilah bahwa ibu berkata ya. Bagas Pradana memutuskan menaruhnya di tempat yang mudah terlihat, bukan untuk mencari perhatian, melainkan sebagai pengingat. Siapapun yang membaca kata-kata itu akan memahami maknanya. Bahwa cinta tidak membutuhkan izin siapapun, bahwa menjadi orang tua tidak ditentukan oleh nama keluarga atau akta kelahiran, dan bahwa kadang keputusan paling kuat justru diambil dalam diam, di tengah gelap, demi cinta yang murni. Surat itu telah menjadi bagian dari rumah mereka. Saat matahari mulai tenggelam, anak-anak duduk melingkar membuka hadiah. Laras Ayundari tertawa lepas saat membuka puzzle, boneka, dan perlengkapan menggambar. Ratih Maharani duduk di sofa dekat sana sambil memperhatikan dengan penuh kasih. Setiap tawa, setiap pelukan, setiap permainan kecil di antara anak-anak terasa seperti hadiah. Laras Ayundari bukan hanya hidup, ia benar-benar sedang menjalani hidup sepenuhnya, cerah dan bahagia. Dan itulah satu-satunya hal yang selalu diinginkan Ratih Maharani. Ia tidak membutuhkan medali, pujian, atau cerita di surat kabar. Ia telah menerima satu-satunya hadiah yang berarti. Anak di hatinya ada di sini, tumbuh, tersenyum, dan bermimpi. Semua perjuangan itu layak dijalani. Semua rasa sakit, ketakutan, dan risiko itu sepadan. Karena pada akhirnya jawaban atas pertanyaan Laras Ayundari kini telah menjadi janji. Ya, kamu akan hidup. Dan tidak ada yang lebih benar dari itu. Ruangan penuh cahaya, dan surat dalam bingkai itu terus mengingatkan semua orang bahwa cinta sejati, sudah cukup. 5 tahun kemudian, apartemen mereka di Menteng Jakarta Pusat dipenuhi kehidupan pada suatu pagi hari Sabtu. Laras Ayundari, kini berusia 12 tahun, duduk di meja dapur dengan buku-buku berserakan,
sedang belajar untuk ujian sains. Rambut panjangnya diikat ekor kuda dan ia mengenakan seragam sekolah swasta tempatnya belajar. Ayah lihat presentasiku tentang sistem peredaran darah belum? Tanyanya tanpa mengangkat wajah dari buku. Bagas Pradana tersenyum sambil bangkit perlahan. Di usia 50 tahun, dan 5 tahun sejak Laras Ayundari dinyatakan remisi total, ia merasa lebih kuat dari sebelumnya. Para dokter selalu berkata bahwa kasus putrinya adalah kejutan terbesar dalam karir mereka. "Selamat pagi, Dokter Laras," katanya sambil mencium puncak kepala anaknya. "Ayah, jangan panggil aku begitu di depan teman-temanku." Laras Ayundari tertawa. Tetapi Bagas Pradana tahu diam-diam putrinya menyukainya. Impiannya menjadi dokter justru semakin kuat seiring waktu. Ratih Maharani keluar dari dapur, kini berusia 55 tahun, tetapi masih dengan senyum hangat yang sama seperti dulu. "Presentasimu ada di meja ruang tamu," katanya, "dan ada surat dari penerbit datang pagi tadi." Bagas Pradana mengambil amplop itu. Bukunya berjudul Sepekan yang Mengubah Segalanya, diterbitkan 2 tahun lalu dan menjadi keberhasilan tak terduga. Bukan karena ketenaran, sebab Bagas Pradana tetap menolak wawancara, tetapi karena kisah itu menyentuh banyak hati. Penerbit ingin menerbitkan buku lanjutan. "Ayah mau menulis buku lagi?" tanya Laras Ayundari sambil menoleh dari balik bahunya. "Mungkin." "Menurutmu ayah harus menulis tentang apa?" "Tentang bagaimana hidup menjadi lebih baik saat kita punya keluarga sungguhan," jawabnya tanpa ragu. Bagas Pradana menyimpan surat itu. Mungkin ia memang akan menulis lagi. Ada begitu banyak hal untuk diceritakan tentang tahun-tahun ini. Perlombaan renang pertama Laras Ayundari, nilai-nilainya yang selalu bagus di sekolah, teman-teman baru yang ia dapatkan, dan bagaimana Ratih Maharani telah menjadi seperti nenek baginya. "Ayah, hari ini ayah ada kontrol, kan?" tanya Laras Ayundari sambil merapikan buku ke dalam tas. "Ada. Pemeriksaan rutin setiap 6 bulan. Boleh aku ikut setelah pulang sekolah?" "Kamu selalu boleh ikut." Dalam perjalanan menuju sekolah, Laras Ayundari bercerita tentang proyek sains yang sedang ia kerjakan. Ia ingin membuat presentasi tentang bagaimana cinta dan dukungan keluarga dapat memengaruhi pemulihan medis. "Itu berdasarkan kisah kita, Ayah." Dr. Arya Mahendra bilang beliau bisa membantuku mencari bahan penelitian. Bagas Pradana menatap melalui kaca spion. Anak kecil yang dulu ketakutan dan rapuh kini telah berubah menjadi remaja yang percaya diri dan cemerlang. Matanya masih besar dan penuh ekspresi, tetapi sekarang bersinar oleh rasa ingin tahu dan tekad. "Ayah bangga padamu, Laras Ayundari." Laras Ayundari tersenyum. "Aku juga bangga pada ayah, karena ayah sudah berjuang, karena ayah menerima Ratih Maharani, dan karena ayah membuktikan bahwa keluarga bisa dibangun dengan cinta." Di sekolah, Bagas Pradana melihat Laras Ayundari berpamitan dengan teman-temannya dan menyapa para guru. Ia telah menjadi pemimpin di kelasnya, selalu mengatur kegiatan sosial. Bulan sebelumnya ia berhasil meyakinkan sekolah untuk membantu satu keluarga kurang mampu di Cilincing, Jakarta Utara, kawasan yang mengingatkan mereka pada masa-masa sulit dahulu. "Penting untuk tidak melupakan dari mana kita belajar tentang hidup," katanya waktu itu. Saat kontrol kesehatan, Dr. Arya Mahendra, yang kini membuka praktik di Jakarta, menegaskan sesuatu yang sebenarnya sudah dirasakan Bagas Pradana. Laras Ayundari sepenuhnya sehat. 5 tahun remisi total, kata dokter itu. Secara resmi, Laras Ayundari telah sembuh. "Sembuh?" ulang Bagas Pradana, merasakan beratnya kata itu. "Aku tak pernah membayangkan akan mendengar kata itu." Ratih Maharani benar ketika dulu berkata ia akan menyembuhkannya. Dengan caranya sendiri, ia memang melakukannya. Sore harinya, Bagas Pradana menjemput Laras Ayundari di sekolah. Anak itu berlari keluar seperti biasa, tetapi kini dengan medali tergantung di dadanya. "Aku menang lomba menulis tingkat kota," serunya sambil melompat ke pelukan ayahnya. "Aku menulis tentang kesempatan kedua, tentang bagaimana kadang keluarga terbaik adalah keluarga yang kita pilih." Dalam perjalanan pulang,
Mereka singgah di taman kota yang sama tempat Bagas Pradana pernah membawa Laras Ayundari bertahun-tahun lalu. Kini gadis itu berlari bebas tanpa batasan, penuh tenaga. Ayah, ayah ingat pertanyaan yang pernah kutanyakan 5 tahun lalu? Yang mana? Tentang apakah aku akan hidup. Bagas Pradana berhenti mendorong ayunan tempat putrinya duduk. Tentu aku ingat. Laras Ayundari menatapnya lembut. Ratih Maharani menjawab dengan cara yang benar. Ia tidak berbohong, tetapi ia memberiku harapan. Dan sekarang, tanya Bagas Pradana. Sekarang aku tahu jawabannya adalah ya. Selalu ya, karena kalian tidak pernah menyerah padaku. Laras Ayundari melompat turun dari ayunan lalu memeluk ayahnya erat. Ayah, terima kasih karena telah memberiku lebih dari sekadar kesempatan kedua. Terima kasih karena telah memberiku keluarga yang utuh. Bagas Pradana memeluknya kembali dengan dada penuh haru. Terima kasih karena kamu telah mengajari kami bahwa keluarga bukan hanya darah, tetapi cinta, pilihan, dan kehadiran. Saat mereka pulang ke rumah, Bagas Pradana memikirkan betapa hidup mereka telah berubah. Rumah yang dulu dingin dan sunyi kini selalu dipenuhi tawa. Dinding-dinding yang dulu hanya menyimpan kenangan sedih kini dipenuhi foto-foto tersenyum dan piala milik Laras Ayundari. Malam itu, saat makan malam, Laras Ayundari membuat pengumuman. Ayah, Ratih Maharani, aku memutuskan selain menjadi dokter, aku juga ingin bekerja di bidang adopsi. Aku ingin membantu anak-anak lain menemukan keluarga hati mereka. Ratih Maharani, yang sejak tadi dia mendengarkan, tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Itu ide yang luar biasa. Laras Ayundari menatapnya penuh kasih. Bunda kedua mengajariku bahwa cinta tidak membutuhkan DNA. Sekarang aku ingin mengajarkan itu kepada dunia. Bagas Pradana tersenyum bangga. Putrinya telah menemukan tujuan hidupnya, membantu orang lain menemukan apa yang dulu mereka temukan satu sama lain. Itu ide yang sempurna. Malam semakin larut. Setelah Laras Ayundari tidur, Bagas Pradana dan Ratih Maharani duduk bersama di balkon apartemen Menteng, Jakarta Pusat. Langit Jakarta malam itu cerah, sesuatu yang jarang terjadi. Ratih Maharani, kata Bagas Pradana, memecah keheningan. Aku belum pernah bertanya padamu. Apakah kamu menyesali sesuatu? Ratih Maharani menoleh kepadanya dengan wajah terkejut. Menyesal tentang apa? Tanya Ratih Maharani lembut. Tentang mempertaruhkan hidupmu, tentang melepaskan kesempatan memiliki anak kandung sendiri. Ratih Maharani tertawa pelan. Bagas Pradana, aku sudah memiliki seorang anak. Aku punya seorang putri. Laras Ayundari adalah putriku sama seperti putrimu. Bukan karena aku melahirkannya, tetapi karena aku memilih memberikan hidupku untuknya. Bagas Pradana menatapnya dalam diam. Tetapi kalau kamu punya anak kandung sendiri, belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, Ratih Maharani memotong dengan senyum tenang. Apakah aku akan mencintainya lebih besar? Cinta tidak diukur dari bagaimana ia datang. Cinta diukur dari seberapa dalam ia dijalani. Bagas Pradana mengangguk perlahan. Ia pun telah mempelajari hal itu. Dan kamu? Tanya Ratih Maharani balik. Apakah kamu menyesal telah membiarkanku menjalani operasi itu? Bagas Pradana menarik napas panjang. Aku menyesal pernah mencoba menghentikanmu. Kamu tahu apa yang sedang kamu lakukan. Kamu sudah menjadi seorang ibu jauh sebelum aku mampu mengakuinya. Mereka terdiam beberapa saat, masing-masing tenggelam dalam pikiran sendiri. Tahu tidak hal yang paling membuatku kagum, kata Bagas Pradana akhirnya. Apa? Betapa semuanya berubah. Bukan hanya Laras Ayundari, tetapi kita juga. Cara kita memandang keluarga, cinta, pengorbanan, semuanya. Ratih Maharani tersenyum lembut. Perubahan terbaik biasanya lahir dari keputusan yang paling sulit. Di dalam rumah, Laras Ayundari tidur dengan tenang. Di meja samping ranjangnya, di sebelah foto ibu kandung yang tak pernah sempat dikenalnya, berdiri satu foto lain. Foto Ratih Maharani,
Bagas Pradana, dan dirinya di rumah sakit pada hari mereka diizinkan pulang. Ketiganya tersenyum sambil berpelukan, seperti keluarga yang memang sejak awal ditakdirkan untuk bersama. Karena ketika cinta itu nyata, ia tidak membutuhkan DNA. Ia hanya membutuhkan keberanian untuk berkata ya. Sebagian kisah memang berakhir, tetapi sebagian lain terus tumbuh di hati orang-orang yang menjalaninya. Ini adalah kisah yang tidak memiliki akhir, karena cinta sejati bersifat abadi, dan pengaruhnya akan terus berlipat ganda di setiap hati yang disentuhnya. Sekarang tuliskan nama Anda dan dari kota mana Anda mendengarkan kisah ini. Bagikan pendapat Anda di kolom komentar dan jangan lupa beri suka. Jika Anda memiliki kisah serupa atau mengenal seseorang yang pernah melalui hal seperti ini, ceritakan kepada kami. Kehadiran Anda sangat berarti. Jangan lupa berlangganan kanal Cerita Keluarga Drama agar tidak ketinggalan kisah-kisah lain yang menyentuh hati.